Baik ya, apa yang menjadi sejarah kelam tahun 85 sampai dengan 95 itu kita tidak ingin itu terjadi ataupun diulangi oleh Bea Cukai, sehingga tentunya bahwa Bea Cukai harus berbenah diri ya untuk menghilangkan image negatif kepada Bea Cukai. Kalau strateginya kayak gimana Pak? Ya, Pak, seperti apa? ya pastikan mulai dari kultur, ya kan, meningkatkan kinerja, terus kemudian meningkatkan pengawasan, apakah itu di pelabuhan, di bandara. Tentunya kita akan memperbaiki semua pelayanan, ya tentunya masyarakat ketika kita melakukan pelayanan kepada masyarakat, ketika ada ketidakpuasan, ya sedikit demi sedikit kita akan berupaya untuk memperbaikinya. Oh sudah banyak ya. Ya tentunya kita berupaya untuk memanfaatkan teknologi yang saat ini ada, seperti di pelabuhan untuk menghindari under invoice. Kita sudah melakukan upaya untuk mengkonekkan dengan AI gitu. Jadi alat-alat yang kita punya kita kembangkan dengan kemampuan AI sedikit demi sedikit, walaupun belum sempurna tapi kita sudah berupaya untuk mengarah ke sana. Kalau soal pelabuhan Batang sama Sabang kan itu kan jadi arus masuk impor gas ilegal. Ya, karena kalau di Batam sama di Sabang itu kan itu merupakan free trade zone ya, di mana mempunyai aturan yang tersendiri. Yang perlu kita atur adalah bagaimana barang-barang yang keluar dari Batam maupun Sabang itu bisa terawasi oleh Bea Cukai. Penindakan seperti ini efektif nggak sih Pak untuk mengejar target penerimaan Menteri Pak? Ya pasti efektif. Sedikit perubahan ataupun tindakan yang dilakukan oleh kita tentunya adalah untuk bagaimana kita menjaga penerimaan negara tidak dinikmati ataupun hal-hal yang ilegal bisa keluar gitu. Ya masih bandel kita selesaikan itu aja ya. Saat ini sudah berapa banyak Pak yang diselesaikan? Nah ini karena kan kita ada proses ya, ada yang proses sedikit banyak. Saya nggak berapa yang sudah kita tindak, tetapi sudah melalui proses, apakah itu dari kepatuhan internal maupun dari Itjen Kementerian Keuangan. Ya optimis, harus optimis gitu. Ya, kalau kita nggak optimis, ya tahun depan kita selesai semua. Apakah mau Bea Cukai ataupun pegawai Bea Cukai dirumahkan dengan makan gaji buta aja itu? Ya tentu tidak akan mau ya dengan keinginan Pak Purbaya untuk memperbaiki Bea Cukai. Tentunya perlu dukungan dari masyarakat semua ya. Kita memerlukan dukungan dari masyarakat ya. Pak, infonya Kejagung geledah Bea Cukai ya Pak, itu terkait apa ya Pak? Oh, itu kasus lama itu ya, kasus lama masalah sawit dan turunannya itu ya. Lamanya tahun? Ya, tahun 2021 sampai dengan 2024 kalau nggak salah. Itu di Bea Cukai mana Pak? Ya, tidak hanya ini, di beberapa beberapa kantor wilayah Bea Cukai yang berkaitan dengan impor sawit. Ya, ekspor sawit, dan itu masih berproses. Ya, tentunya kita belum tentu menjudge bahwa personil dari Bea Cukai itu melakukan tindakan kesalahan. Tetapi selama proses hukum itu berjalan, kita akan memberikan bantuan ataupun support kepada pegawai Bea Cukai
diperiksa itu. Ya. Arahan dari Pak Purbaya dalam setahun terakhir itu untuk perbaikan itu apa aja Pak? Ada arahan-arahan khusus nggak? Ya, mulai dari sumber daya manusianya, ya kan, mulai dari alat peralatannya gitu. Ya mungkin image di masyarakat bahwa bea cukai adalah sarang pungli itu sedikit demi sedikit kita hilangkan. Ya, kami memohon ya dukungan dari masyarakat untuk mendukung bagaimana kita kedepannya menjadi lebih baik. Ya, saya rasa cukup ya. Cukup ya, cukup ya. Baik, ya. Apa yang menjadi sejarah kelam tahun 85 sampai dengan 95 itu kita tidak ingin itu terjadi ataupun diulangi oleh bea cukai, sehingga tentunya bahwa bea cukai harus berbenah diri ya untuk menghilangkan image negatif kepada bea cukai. Kalau strateginya kayak gimana Pak? Untuk dalam Ya. menahannya, Pak? Ya. Ya pastikan mulai dari kultur ya kan, meningkatkan kinerja, terus kemudian meningkatkan pengawasan, apakah itu di pelabuhan, di bandara. Tentunya kita akan memperbaiki semua pelayanan, ya tentunya masyarakat ketika kita melakukan pelayanan kepada masyarakat, ketika ada ketidakpuasan, ya sedikit demi sedikit kita akan berupaya untuk memperbaikinya. Oh sudah banyak ya. Ya tentunya kita berupaya untuk memanfaatkan teknologi yang saat ini ada, seperti di pelabuhan untuk menghindari under invoice. Kita sudah melakukan upaya untuk mengkonekkan dengan AI gitu. Jadi alat-alat yang kita punya kita kembangkan dengan kemampuan AI sedikit demi sedikit, walaupun belum sempurna tapi kita sudah berupaya untuk mengarah ke sana. Kalau soal pelabuhan Batang sama Sabah kan itu kan jadi arus masuk impor gas ilegal. Ya, karena kalau di Batam sama di Sabang itu kan itu merupakan free trade zone ya, di mana mempunyai aturan yang tersendiri. Yang perlu kita atur adalah bagaimana barang-barang yang keluar dari Batam maupun Sabang itu bisa terawasi oleh bea cukai. Penindakan seperti ini efektif nggak sih Pak untuk mengejar target Penerimaan Menteri Pak? Sejauh ini. Ya pasti efektif. Sedikit perubahan ataupun tindakan yang dilakukan oleh kita tentunya adalah untuk bagaimana kita menjaga penerimaan negara tidak dinikmati ataupun hal-hal yang ilegal bisa keluar gitu. Ya masih bandel kita selesaikan itu aja ya. Saat ini sudah berapa banyak Pak yang diselesaikan? Nah ini karena kan kita ada proses ya. Nah, ada yang proses sedikit banyak. Saya nggak berapa yang sudah kita tindak, tetapi sudah melalui proses apakah itu dari kepatuhan internal maupun dari Itjen Kementerian Keuangan. Ya optimis, harus optimis gitu. Ya, kalau kita nggak optimis, ya tahun depan kita selesai semua. Apakah mau bea cukai ataupun pegawai bea cukai dirumahkan dengan makan gaji buta aja itu? Ya tentu tidak akan mau ya dengan keinginan Pak Purbaya untuk memperbaiki bea cukai. Tentunya perlu dukungan dari masyarakat semua. Ya. Kita memerlukan dukungan dari masyarakat. Ya. Pak, infonya ke Jagung geledah bea cukai ya Pak, itu terkait apa ya Pak? Oh, itu kasus lama itu ya, kasus lama masalah sawit dan turunannya itu ya. Lamanya tahun? Ya, tahun 2021 sampai dengan 2024 kalau nggak salah. Itu di bea cukai mana Pak?
Ya, tidak hanya ini di beberapa beberapa kantor wilayah bea cukai yang berkaitan dengan impor sawit. Ya, ulangi ekspor sawit, dan itu masih berproses. Ya, tentunya kita belum tentu menjudge bahwa personil dari bea cukai itu melakukan tindakan kesalahan. Tetapi selama proses hukum itu berjalan, kita akan memberikan bantuan ataupun support kepada pegawai bea cukai yang diperiksa itu. Ya. Arahan dari Pak Purbaya dalam semalam terakhir itu untuk perbaikan itu apa aja Pak? Ada arahan-arahan khusus? Ya, mulai dari sumber daya manusianya, ya kan, mulai dari alat peralatannya gitu. Ya mungkin image di masyarakat bahwa bea cukai adalah sarang pungli itu sedikit demi sedikit kita hilangkan. Ya, kami memohon ya dukungan dari masyarakat untuk mendukung bagaimana kita ke depannya menjadi lebih baik. Ya, saya rasa cukup ya. Ya, cukup ya.